Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام ثم إلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين والمصنف المخلصين صل إلى الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا خصوصا إلى أبو يحيى بن رملي وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Alhamdulillah kita jumpa kembali untuk mengkaji, meneruskan kajian kita yang minggu lalu. Kita sudah sampai surah Ali Imran ayat ke-60 juz 3. Hari ini kita masuk ayat ke-61. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Ya, ini konteksnya dulu. Konteksnya minggu kemarin adalah penjelasan tentang bahwa penciptaannya Nabi Isa itu sama seperti mirip dengan penciptaannya Nabi Adam. Bagaimana diciptakan? Allah menciptakan dari tanah, kemudian dikatakan kun. Nah, dengan kalimat kun, jadilah fayakun, maka dia akan menjadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Nah, Nabi Adam diciptakan seperti itu, maka Nabi Isa juga seperti itu. Ya. Nah, kemudian dikatakan juga kebenaran itu dari Allah Ta'ala, al-haqqu min rabbik. Maka masuk ayat ke-61. Allah berfirman, "Faman hajjaka", maka siapa yang menghujahmu atau membantahmu, jadalaka, tegese adalah mendebat kamu, minan nasara, dari kalangan orang Nasrani, fihi, di dalam kebenaran tadi, kebenaran yang disampaikan oleh Allah tadi, yaitu Nabi Isa itu ciptaannya ya sama, waktu diciptakan ya seperti Nabi Adam.
Kalau di debat, ini kan banyak kan perdebatan kayak gitu di YouTube nih kalau mana. Kalau di debat, mim ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah apa yang telah datang kepadamu dari ilmu, padahal kan kamu sudah dikasih tahu nih, ya, kamu sudah dikasih tahu bahwa Nabi Isa itu diciptakan dari tanah kemudian diucapkan kun. Nah, jadilah sama seperti yang Adam. Sudah tahu ini ilmu pengetahuan. Kok kamu sudah tahu kayak gini, kemudian dijak berdebat dari kalangan orang Nasara. Fakul, maka katakanlah, wahai Nabi Muhammad, niki mukhatabnya kan Nabi ya. Fakul, maka katakanlah wahai Nabi Muhammad, lahum, kepada orang-orang yang mendebatmu tersebut. Apa katakannya? Mengatakan apa? Ta'alau, reneo awakmu kabeh. Kesini kamu. Nad'u abna'ana wa abna'akum. Ayo kita bareng-bareng memanggil anakmu dan juga memanggil anakku. Saya memanggil anak-anakku, kamu juga memanggil anak-anakmu. Wa nisa'ana wa nisa'akum. Dan istri-istri kamu dan istri kami dan istri kamu. Ayo panggil keluargamu, keluargaku, ayo diceluk rame-rame. Wa anfusana wa anfusakum. Diri kami dan diri kalian juga. Yuk. Ayo Sherlock, belajar masa ini. Ayo Sherlock, kumpul bareng-bareng, celukun keluargamu kabeh. Fanajma'uhum, maka kemudian kita kumpul. Apa yang dilakukan kalau masih berbantah-bantahan soal itu? Lek podo-podo yeyeli. Summa nabtahil, ayo kita mengadakan mubahalah. Apa itu mubahalah? Natadarru fid du'a, natadarru, kita meminta, ya, secara apa namanya, tadarru, ya, fid du'a, dalam doa kita. Permintaannya apa? Fanaj'al la'natallahi, fanaj'al, maka kita menjadikan la'natallahi, laknatnya Allah, alal kadhibin, itu jatuh kepada orang yang bohong. Nah niku, itu namanya mubahalah. Nah saya kira kadang beberapa tahun belakangan ini kan sering nih mubahalah nih. Kalau kita berbantah-bantahan, kok ngeyel-ngeyelan, ya wis ayo kita mubahalah. Mubahalah gitu. Ayo kita datang, ajak anak istrimu, saya juga ngajak anak istrimu. Kita berdoa sama-sama, ya Allah turunkan laknat kepada orang yang berbohong di antara kita. Itu namanya mubahalah. Itu kalau notok nih. Nah, kemarin kan terjadi beberapa kali di Indonesia itu soal apa pemilu tanah sopo di pengadilan itu. Tapi kalau menurut saya nih ya, itu bukan mubahalah. Ini cuma sekedar sumpah. Karena ada yang Quran taruh di atas tanahnya, saya bersumpah kalau saya bohong. Nah, itu cuma sumpah nih, itu bukan mubahalah. Mubahalah itu janjian sih, ayo Sherlock gitu. Saya sama keluarga saya datang, kamu juga, keluargamu juga datang, kemudian kita sama-sama berdoa kepada Allah. Doa sing elek tapi ini, ya Allah jatuhkan laknat, ya, kepada orang yang berbohong di antara kita. Sing salah nih ya Allah. Nah, karena ini persoalan akidah. Ini pernah terjadi di antara ulama ya, Ibnu Hajar dan Ibnu Arabi pernah mengadakan mubahalah. Siapa mana di Indonesia? Habib Rizik gitu. Tapi nggak terjadi. Habib Rizik ngajak Gus Dur. Soal apa itu? Ayo kita mubahalah ya. Tapi ya gak direspon sama Gus Dur. Kemudian Habib Rizik bersumpah. Nah, demi Allah, kalau saya pernah melakukan ini dan saya bohong maka laknat Allah terjadi. Nah itu sumpah. Kalau menurut saya nggih, bukan mubahalah nih. Ini cuma sumpah. Sumpah atas nama Allah Ta'ala. Kalau mubahalah lebih spesifik. Ya. Jadi sama-sama ngajak keluarga. Nah di sini kok kenapa? Ayo kita datang, nad'u abna'ana wa abna'akum. Anakmu, anakku dan anakmu ajak. Istriku dan istrimu ajak. Dirimu dan diriku juga datang. Nah kenapa kok teksnya anaknya dulu sama istrinya? Karena orang niku Pak, kalau hal-hal terkait yang semacam ini, kalau ngajak-ngajak keluarga niku mikir-mikir.
Makanya kalau kita kemarin dah beberapa minggu yang lalu nih saya pernah datang kok orang sakit di rumah sakit Saiful Anwar, anaknya masih SMA, 35 hari di opname gak sadar. Bapaknya ngomong apa? Lebih baik saya daripada anakku. Sing kayak gini. Nah, kenapa? Kalau dalam pertanyaan kayak gini nih anak lebih disayang. Wis aku ayo ojo anakku. Nah iya ayo saiki lek arep mubahalah jangan anakmu pisan. Nah ini kalau hikmah kenapa kok disuruh anaknya dulu? Karena orang itu cek mikir, ayo lek wani jangan anakmu pisan wis. Nah gitu loh. Nah jadi fana ja'al la'natallahi 'alal kadzibin. Kita menjadikan laknatnya Allah di atas orang yang bohong. Bi annaqula kelawan yen to ngucap sapa kita, yaitu dengan cara kita mengatakan, kita berdoa, Allahumma al'an, Allahumma ya Allah, ya. Il'an, laknatlah, al-kadzibah, orang yang berbohong, fi sya'ni Isa, tentang persoalan Nabi Isa ini. Ini karena niki konteks mubahalahnya adalah konteks tentang akidah. Ya, kenapa kok penting ini apalagi zamannya Nabi Muhammad? Ya karena kita Yahudi, Nasrani dan Islam niki mempunyai ajaran yang sama. Kok ada yang belok untuk apa namanya? Meluruskan kembali ini, lek pancet ayel-ayelan, ayo wis mubahalah ayo wis. Ini ku. Kalau di Indonesia enten apa? Sumpah napa? Sumpah pocong. Ya mirip-mirip. Dibuat kayak gitu juga bisa. Ya, kadang kalau di Indonesia niku napa? Kalau sumpah pocong terjadi gara-gara tuduhan santet biasanya waktu saya kecil kan gitu kan. Ada keluarganya yang mati, kemudian dituduh disantet tonggoni, akhirnya gak terima. Ya wis ayo mubahalah. Caranya gimana? Datang ke masjid pakai apa? Dipocongi. Nah, kemudian nanti sama kiainya dituntun untuk bersumpah sama-sama. Nah, ini gue. Ya kalau sumpahnya saling melaknat dengan cara tadi ini ngajak anak istri, ya itu mubahalah juga namanya. Wa qad da'a, dan sungguh telah lagi da'a ini artinya bisa doa, bisa memanggil. Memanggil. Sapa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Kanjeng Nabi sudah memanggil siapa? Wafda Najran, utusan dari Najran. Najran itu sekarang daerah masuk Saudi nggih, tapi berbatasan dengan Yaman. Nah, dulu di sana itu zamannya Nabi nggih banyak Nasraninya. Nah, kalau sekarang ya Sunni ada, di sana juga ada Syiah Zaidiyah kalau saya tidak salah itu ada. Nah, pada saat itu banyak orang Nasrani. Nah, Nabi memanggil utusan dari Najran. Lidzalika, untuk urusan tersebut. Lamma hajjuhu fihi, ketika utusan dari Najran ini ya hajjuhu, mereka apa? Mendebat Kanjeng Nabi fihi ing dalam urusan al-haq yang telah disebutkan tadi ini, kebenaran tadi ini tentang apa? Status Nabi Isa. Jadi didebat, Nabi Muhammad nih didebat. Ya. Akhirnya gak kesuwen, ayo saya kesini, ayo kita mubahalah. Faqalu, maka kemudian mereka mengucapkan, ya, hatta nanzura fi amrina summa na'tika. Katanya utusan dari Najran, hatta nanzur, tak pikir-pikir dulu, kami mikir dulu fi amrina dalam urusan kami ini, summa na'tika, nanti kemudian kami mendatangi kembali. Kan ditantang sama Kanjeng Nabi.
Faqala dzu ra'yihim. Faqala maka berkata, siapa? Dzu ra'yihim. Ya, salah satu di antara mereka, dzu ra'yihim, yang mempunyai opini di kalangan mereka nih. Salah satunya ngomong, apa? Laqad araftum nubuwatahu. Laqad araftum, wis tenan ngerti sapa sira kabeh. Kalian semua kan sudah tahu tentang apa? Nubuwatahu, tentang nubuatnya Nabi Muhammad. Tentang pangkat kenabiannya Nabi Muhammad. Kalian ini wis ngerti sih tentang asli ini Nabi Muhammad itu lah tenanan nabi sih. Wa innahu ma bahala qaumun nabiyyan illa halaku. Dan tidaklah suatu kaum itu akan celaka kalau dia bermubahalah dengan nabi. Nah, jadi sebenarnya mereka ini ya termasuk orang-orang Yahudi Nasrani ya, karena kalau kita merujuk pada kitab yang masih belum ada tahrif, perubahan ya, baik di Taurat atau Injil ini memang disebut tentang Nabi Muhammad. Jadi banyak yang tahu. Sing kalangan pendetanya loh ya, cendekiawan-cendekiawannya Nabi Muhammad itu aslinya nabi wis akeh sing ngerti asline. Makanya terbukti ketika Nabi Muhammad berdagang ke Syam ya. Kan iki lah ciri-ciri dari nabi katanya seorang pendeta Yahudi nggih. Akhirnya dipanggil niku pamannya iki nabi. Wis kamu balik aja pulang, jangan diteruskan dagang. Kenapa? Kalau diteruskan dagang ketemu pendeta Yahudi, ini ciri-cirinya komplit, nanti dibunuh, balik saja. Artinya apa? Mereka itu sudah banyak tahu. Ya, tapi kenapa kok menolak? Ya karena gengsi. Ya, seperti yang dulu-dulu telah kita kaji. Dan ini salah satu di antara mereka bilang, laqad araftum nubuwatahu wa innahu ma bahala qaumun nabiyyan illa halaku. Kalian ini gila wis ngerti sih. Asli ini kalian kan sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu nabi dan tidak akan terjadi ya mubahalah dengan seorang nabi kecuali pasti kaum tersebut akan halaku, pasti akan rusak, akan celaka. Fawadi'u, maka padha ninggalna sapa orang-orang Nasrani tadi niku ar-rajula ing wong lanang mau, orang laki-laki yang tadi mengatakan semacam itu ditinggal ya, gak direken, wan sorifu, dan bubar ya, yang memisahkan diri. Fa'atauhu, maka kemudian mendatangi sapa utusan Najron tadi niku ing Nabi Muhammad. Wa qad kharaja wa ma'ahu al-Hasan. Wa qad kharaja lan wis tenan wis metu sapa Kanjeng Nabi, wa ma'ahu lan sertane Kanjeng Nabi iku al-Hasanu, Imam Hasan, wal Husainu lan Imam Husain, wa Fatimah lan Sayyidah Fatimah, wa Ali lan Imam Ali. Nah, gitu. Jadi akhirnya penduduk Najran setelah ada yang ngomong kayak gitu, kok kamu wani tenan ta mubahalah sama Nabi, itu celaka tenanan, itu beneran Nabi kok. Gak direken. Kemudian mereka datang ke Kanjeng Nabi. Waktu Nabi datang ya, Nabi ini sudah disertai Imam Hasan, Imam Husain, Fatimah dan Ali, sudah keluarganya betul. Anak dan cucunya dan mantunya diajak semua ya. Hasan Husain ini kan cucu, Fatimah ini putrinya, anaknya, Ali ini kan mantu nih. Jadi Nabi ini serius nih. Ini soal akidah nih. Waqala, maka mengatakan sapa Kanjeng Nabi Muhammad lahum kepada mereka, idza da'autu, lamun donga sapa ingsun, apabila saya berdoa, fa aminu, maka aminkan ya. Jadi Nabi mengatakan kepada orang-orang Najran tadiku, kalau nanti saya berdoa kamu aminkan. Doanya doa apa? Doa laknat. Kan mubahalah tadi kan. Ya Allah turunkanlah laknat kepada orang yang bohong di antara kita. Orang-orang Najran, lek aku donga, aku sing donga iki. Fa aminu, aminkan.
Fa'abau, maka kemudian mereka batalno, gak jadi lah. Wedi nek. Ayyulainu, yen to orang ngelaknat. Sapa wong kabeh mah iku wasalahu dan kemudian islah berdamai mereka kepada Kanjeng Nabi alal jizyah, kemudian membayar jizyah niku pajak. Akhirnya wis pun Nabi wis gak sida wis gak jadi mubahalah. Jadi mereka mikir-mikir juga, takut mereka. Akhirnya karena niki utusan kemudian mereka memberikan jizyah. Jadi di Islam itu ada mubahalah. Rawah ngriwayataken hu ing hadis sapa Abu Nuaim. Ya, di sini ada keterangan diriwayatkan dalam kitab Dalailun Nubuwah, dalil-dalil kenabian. Wa an Ibnu Abbas, dan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Qala, berkata beliau, lau kharaja, seandainya keluar siapa alladzina yubahiluna, orang-orang yang bermubahalah tadi niku, ya, seandainya mereka benar-benar mubahalah, terjadi mubahalah tersebut, la raja'u, maka sungguh mereka akan kembali pulang, la yajiduna malan wala ahlan, mereka tidak akan menemukan harta dan juga keluarganya. Katanya sahabat Ibnu Abbas, seandainya mubahalah niku mereka lakukan, niscaya habis mubahalah mereka pulang wis gak petuk karo bondone lan keluarganya, mereka tidak akan menemukan harta dan keluarganya. Waruya, dan juga ada yang diriwayatkan apa? Lau kharaju lahtaraku, seandainya mereka keluar, maksudnya melakukan hal ini mubahalah, lahtaraku, maka mereka akan terbakar. Inna hadza lahu al-qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Inna hadza stuhune iki al-madhkura kang wis disebut, lahua ya utawi iki iku al-qasasu, kisah-kisah, al-khabaru tegese khabar, al-haq kang bener. Ini yang telah disebut tadi niki itu adalah al-khabarul haq, cerita yang benar-benar terjadi. Alladzi la syakka fihi, yang tidak